Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas film yang baru aja kemarin aku tonton, yaitu KKN di Desa Penari. Jadi bagi kalian yang baru subscribe di channel ini, aku memang gak cuman bahas film-film Marvel aja ya. Jadi film-film yang menurut aku bagus dan worth it, itu pasti aku akan tonton. Nah jadi salah satunya film horor KKN di Desa Penari ini, yang memang sudah aku tunggu banget ya teman-teman semuanya. Sudah lama banget, dari tahun 2019 sebelum pandemi corona, pas pertama kali thread dari Simple Man ini viral. Dan juga karena cerita KKN ini guys, aku akhirnya download Twitter. Jadi pertama aku akan review dulu di awal hal-hal yang aku suka dan hal-hal yang bagus dari film ini ya. Kemudian di akhir review aku akan review hal yang gak aku suka dan agak ada aneh dari film ini. Jadi pertama kita ngomongin yang bagus-bagus dulu, kemudian yang terakhir yang buat kita kecewa. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya komentar dari para teman-teman aku dan rate mereka terhadap film ini setelah nonton. Filmnya bagus ya, KKN. Nah itu kita bisa belajar dari KKN. Kalau sange lihat-lihat tempat. Ya rate-nya 8 dari 10 lah. Menurut aku plot twist-nya itu ya persis banget kayak yang dicerita, nggak ada inovasi apa gitu ya. Rate-nya buat aku 7,5. Dari aku sendiri lebih hal mistisnya ya. Kalau untuk prokernya KKN kayak nggak dijelasin secara detail hasilnya gimana dan lain sebagainya. 8 lah dari 10. Nah jadi gitu guys, pendapat teman-teman kita yang sudah nonton KKN di Desa Penari. Jujur pribadi menurut aku sendiri, aku nge-rate film ini 8,5 out of 10. Jadi memang kalau aku perhatikan komentar orang-orang yang sudah nontonnya, itu memang mayoritas puas dan juga rate-nya bagus. Di XX1 kemarin juga rame banget guys, semua kursi terisi sampai di depan layar pun terisi. Se-hype itu orang-orang nungguin film ini. Pokoknya antusias banget dah. Aku nggak bisa mikir ya kalau semisal ini film rilisnya berbarengan dengan waktu viral 2019. Wah pasti pecah banget. Yang paling aku highlight banget ketika pertama kali nonton film ini, itu para pembuat film KKN Desa Penari ini sukses banget dalam mewujudkan imajinasi kita ketika membaca thread, novel dari cerita ini ke dunia nyata itu ya seperti ini. Membuat imajinasi kita itu menjadi nyata. Jadi imajinasi yang kita bayangkan ketika baca thread atau novelnya KKN di Desa Penari ini, yang kita bayangkan itu betulan seperti apa yang kita lihat di bioskop. Jadi aku appreciate banget dan big applause banget sama MD Picture, semua petugas kreatif, director yang sudah ngebuat film ini keren banget. Ditambah lagi dengan koreografi musiknya, instrumennya itu bagus dan juga mendukung banget scene per scene adegan yang terjadi di film ini. Kemudian kalau untuk sinematografinya, shot-shot kamera per kamera dari setiap scene, sinematiknya dan landscape yang ditampilkan di KKN Desa Penari ini indah banget. Tone efek yang dipakai di film ini juga mendukung banget. Ditambah lagi dengan acting para pemerannya yang chemistry-nya itu dapat, mendalami peran banget dan gak kering. Pokoknya sesuai deh pemerannya ini seperti yang kita bayangkan ketika baca thread atau novelnya. Karena gak mudah loh ya teman-teman semuanya untuk membuat film yang sudah terkenal dan sukses lewat tulisan. Karena ekspektasi para pembacanya ketika nonton film itu pasti tinggi banget. Nah makanya semua film yang berasal dari sebuah tulisan, adaptasi novel, adaptasi thread, itu tantangannya besar sekali. Aku suka banget ya dengan karakter Widya, Nur, Ayu, Bima, Wahyu dan Anton kalau nggak salah ya. Jadi mereka ini ada berenam yang KKN di desa ini. Tapi kalau aku nggak salah dan aku masih ingat, kalau kata Simple Man itu aslinya ada 15 orang. Rame yang KKN di sana. Cuman memang sentral ceritanya ke 6 orang ini atau beberapa orang saja yang tampilkan. Pemeran Widya itu masuk banget ya, chemistry-nya dan juga sukses menggambarkan karakter Widya ini hidup banget di film ini. Dan juga si Nur yang aktingnya itu keren banget dah pokoknya. Berikut juga dengan Ayu, Bima, Wahyu yang kocak banget dan mulutnya itu yang selalu nyablak gak bisa direm, dan juga Anton. Dan yang menarik perhatian aku adalah gimana cara mereka ini bisa membangun suatu tempat, set, rumah, gapura yang memang katanya film ini menghabiskan banyak dana juga ya. Jadi tempat-tempatnya itu kayak mungkin dibuat sendiri ya, semirip mungkin dengan apa yang ada di thread atau novelnya. Jadi makanya itu ketika kita nonton feelingnya itu dapet banget. Kayak misalnya tempat mandinya, posko KKN-nya, kemudian pendopo permainan gamelannya, kolamnya, alas atau hutannya. Aduh pokoknya keren banget dah. Adegan yang masih kebayang sama aku dan suka banget itu ketika Widya menarik rambut dari dalam mulutnya. Kemudian penampakan sang penari yang bayangannya itu ada di balik tirai dan ternyata itu si Widya. Itu
keren banget guys. Itu transisinya halus banget sih kalau menurut aku. Kemudian CGI ularnya di awal-awal itu memang keren dan halus ya, tapi memang CGI-nya pas di akhir-akhir agak aneh, apalagi yang CGI anjing ya. Kemudian untuk wilayahnya sendiri masih dirahasiakan dan memang nggak pernah disinggung di film. Bahkan plat motornya pun disensor. Acting nangis pemerannya, air matanya itu terasa alami banget ya ketika aku nonton mereka ini memainkan peran ini. Jadinya berasa masuk banget ke filmnya. Apalagi di akhir cerita ketika Bima dan Ayu itu disandingkan di tempat tidur, itu persis banget yang aku bayangin ketika baca threadnya. Sedih banget guys ngelihatnya. Betul-betul besar banget ya dosa berzina itu. Pokoknya scene klimaks di akhir-akhir itu memang puncaknya bagus banget sih mereka. Jadi memang di awal itu slow dulu, kemudian naik tune-nya, naik, dan klimaksnya dapet. Untuk jokes atau bercandaan komedi di film ini menurut aku udah pas dan gak kering, juga komposisinya sudah sesuai. Pokoknya intinya dari aku sendiri nonton film ini tuh worth it dan betul-betul gak buang-buang uang ya, enggak banget. Jadi memang kita dapat banget filmnya karena sebagus itu. Jadi kalau kalian yang memang mau nonton, ya gak apa-apa tonton aja selagi tiketnya masih ada, tonton aja. Pokoknya keren ini film. Tapi memang ini tidak seperti film horor pada umumnya. Ketika aku nonton Pengabdi Setan atau Suzana Beranak Dalam Kubur kemarin, itu dua film aku suka, bagus banget. Itu berbeda. Jadi ini kayak film horor yang tidak seperti film horor pada umumnya. Oke, kita lanjut ya dari hal yang gak aku suka dari film ini dan agak membuat aku kecewa. Film ini tuh kurang jelas dalam menampilkan dialog ceritanya agar terhubung satu sama lain scene per scene-nya. Jadi ketika nonton film ini, itu kayak berasa nonton klip per klip, scene per scene yang di-cut. Sebagai contoh ketika Widya dan Nur mau mandi, itu kayak nggak ada omongan dulu di awal, aku mau adus, aku mau mandi dulu atau seperti apa, itu nggak ada. Jadi kayak langsung aja, tiba-tiba udah megang anduk, tiba-tiba udah menuju kamar mandi. Nah tentunya hal ini nggak apa-apa ya bagi kita-kita yang sudah baca threadnya, ini pasti tahu, oh ini pasti scene yang lagi mandi. Lah tapi kan banyak juga penonton yang tidak baca threadnya, itu mereka agak kesusahan tuh. Ini mau ngapain selanjutnya kayak itu. Nah jadi yang kurangnya dan gagalnya film ini ya bagian itunya ya, dalam menyampaikan narasi cerita dan merajut scene per scene, klip per klip agar menjadi sebuah plot yang bagus. Aku nggak tahu ya teman-teman semuanya apakah ini merupakan genre baru dalam perfilman, tapi aku ngerasanya kurangnya di situ aja sih. Dan aku juga sangat suka performance-nya Aulia Sarah memerankan si sang penari. Aku nggak mau sebut namanya ya. Aduh pokoknya cantik banget, on point banget, lemah gemulainya. Pokoknya mantep banget dah. Pokoknya sesuai banget meranin karakter villain di film ini. Jadi intinya pesan yang hendak disampaikan dan motivasi dari film ini adalah bagaimana kita itu harus tetap sopan, harus tetap menjaga adat, harus tetap menghargai orang lain ketika kita datang ke tempat orang yang baru. Pokoknya jangan aneh-aneh, fokus aja dengan apa yang kita mau kerjakan. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review jujur dari aku. Pokoknya ini film worth it banget. Kalian wajib banget nonton film ini di bioskop, lebaran di bioskop. Bagi kalian yang merayakan lebaran, selamat hari raya. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.